Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat siang dan tentunya kembali menjumpai Anda dalam Berita Sultan di edisi Rabu 1 Februari 2023. Sebelum nanti kita akan membahas tema kita yang sangat menarik, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv. Lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Kita akan membahas abad NU dan kiprah pemudanya. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 lalu, bahwa Nahdlatul Ulama ini genap berusia 1 abad dan terus berkiprah untuk negeri. Namun juga kiprah dari Nahdlatul Ulama ini tidak terlepas dari gerakan pemudanya, yakni GP Ansor. Dan saat ini GP Ansor itu sendiri juga telah berkembang sedemikian rupa dan juga menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, dan juga keislaman serta kebangsaan. Dan luar biasa sekali pemirsa, GP Ansor hingga saat ini telah berkembang dan juga memiliki 433 cabang tingkat kabupaten kota di bawah koordinasi 32 pengurus wilayah hingga ke tingkat desa. Lalu peran serta seperti apa yang diberikan oleh pemuda Ansor untuk kemudian membangun NU dan juga negeri? Sedikit bicara juga soal tahun politik, di manakah posisi GP Ansor. Dan senang sekali pemirsa, di studio telah hadir narasumber kita, Bang TB Adam Makrifah selaku Wakil Ketua PW GP Ansor Banten. Assalamualaikum, selamat siang Bang Adam. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang ya, Bapak lagi ya, belibet. Sudah mau bersama kita ya di siang hari ini di tengah kesibukannya. Baik, mungkin sebelum kita bicara secara spesifik, mungkin ada ucapan khusus terlebih dahulu 1 abad NU per 31 Januari 2023 kemarin Bang. Mungkin saya agak koreksi ya Boleh, sedikit. boleh. 1 abad ini sebetulnya hitungannya masih Hijriah. Oke. 16 Rajab 1444 gitu ya. Kalau secara Masehi masih nunggu berapa tahun? 3 tahun lagi ya. Oke. Di 2026 barangkali. Itu 1926 ke 2026. Nah, tahun ini diperingati 1 abad itu berdasarkan kalender Hijriah. Hijriah. 16 Rajab. Nah, tapi tetap tidak mengurangi esensi, bahkan ini sangat substansial sekali bahwa usia 1 abad, terlepas itu kalender Hijriah atau Masehi, adalah usia yang sangat cukup matang ya, dan luar biasa bisa tidak hanya bertahan barangkali NU itu, tapi sudah berkembang dan mewarnai turut serta menjaga Republik ini. Ya, harapan saya secara pribadi sebagai kader tentu saja berharap NU itu mampu mewarnai dunia, gitu, seperti lambangnya yang bola dunia. Jadi tidak, kalau hari ini kita selama 1 abad ke belakang konteksnya adalah menjaga NKRI, maka 1 abad ke depan itu akan menjaga dunia, kira-kira gitu. Amin. Jadi mudah-mudahan terwujud, entah nanti di masanya siapa, tetapi yang pasti itu tidak mungkin berjalan tanpa kesinambungan estafeta dari setiap generasi ke generasi, begitu kira-kira. Dan juga tidak terlepas tentunya dari peran para pemudanya ya, di GP Ansor juga tentunya. Baik, nah di tema pada 1 abad ini Bang, kalau tidak salah ini mengusung bahwa mendigdaya Nahdlatul Ulama, kemudian menjemput abad kedua. Ini masih panjang ya, tapi sudah dibicarakan sejak sekarang menuju kebangkitan baru. Dari Ansor mungkin kebangkitan baru yang diharapkan ini yang seperti apa Bang? Tadi barangkali ini menjadi tantangan tersendiri untuk Ansor, karena Ansor itu masa depan NU dan NU masa depan. Kira-kira itu bahasa ketua umum kami yang sering disampaikan, termasuk para
kiai, para ulama yang sering berbicara bahwa Ansor itu masa depan NU dan NU masa depan. Nah, tentu saja ke depan ini kita, apalagi di era yang sekat-sekat batas itu hampir tidak ada, maka kita sedang mempersiapkan diri dan terus mempersiapkan diri, tidak berpuas diri untuk menyambut kedikdayaan itu, bahkan mengkrit ya, mengkrit peluang. Peluang itu tidak hanya ditunggu tetapi dikrit gitu, melalui penyiapan sumber daya manusianya, kader-kadernya, kemudian transformasi dari hal-hal yang baru, hal-hal yang lama yang baik kita pertahankan. Ada nilai-nilai baru yang lebih baik juga kita terima dan kita kembangkan gitu. Jadi tetap ada filter di situ, tetapi kita juga tidak anti gitu. Karena itu keniscayaan terhadap satu kemajuan ya gitu. Dan kedikdayaan itu sendiri kita tetap pada konteks yang moderat ya. Artinya kita dikdaya itu tidak tidak seperti pandangan yang minor gitu, tetapi satu pandangan optimis bahwa ketika kita dikdaya pun itu dalam arti kita mampu mempunyai peran lebih untuk menjaga dan mengkrit peradaban dunia lebih baik. Kita mengkrit perdamaian, kita mengkrit kesejahteraan, termasuk menjaga alam barangkali yang ini tantangan kayak climate change, perubahan iklim segala macam itu. Termasuk ya, ini juga digitalisasi ya? Termasuk digitalisasi. Itu saya kira kalau digitalisasi sudah sangat, bahasa saya sudah tidak perlu dibicarakan pasti. Nggak bisa enggak itu. Satu yang tidak bisa tidak. Itu tidak perlu disampaikan, itu sudah pasti otomatis. Tetapi ada hal yang harus di campaign barangkali, itu salah satunya perubahan iklim itu yang harus dijaga. Merawat jagat itu kan kita konsepnya kan rahmatan lil alamin, ini kan semuanya juga harus tidak hanya manusianya tetapi alamnya ini di mana kita ada dipijak. Di mana bumi kita ini dipijak, airnya diminum, itu harus dijaga oleh kita gitu. Dan saya kira mudah-mudahan kita mampu, dan insya Allah mampu, seperti pernah disampaikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, bahwa pemuda-pemuda NU di masa depan, dan beliau bicara ini tahun 80-an akhir atau 90-an awal gitu. Pemuda-pemuda NU nanti akan sangat siap dan menguasai di bidang teknologi, di bidang sosial, di bidang ilmu pengetahuan gitu. Beliau sudah bicara itu di 80-an akhir atau 90-an awal. Saya kira sekali Gus Dur berbicara itu tidak tanpa dasar ya. Masih punya dasar. Oke, sudah punya pandangan futuristik ya, dan terbukti di tahun ini bahwa pemuda NU tadi tidak hanya berkiprah hanya di dunia agama saja, tapi juga tadi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari cabang sendiri kan ini tadi mungkin boleh dikoreksi juga Bang Adam, ada 433 kalau tidak salah untuk GP Ansornya. Kalau kita bicara soal mungkin pemuda Ansor seluruh Indonesia, kalau jumlah ya, ini sudah berapa banyak, dan kalau GP Ansor di Banten sendiri ini sudah berdiri sejak kapan? Kalau di Banten itu kader kita jumlahnya sekarang itu mungkin sudah mendekati 45.000 ya. 45.000? Sudah mendekati. Dengan latar belakang yang berbeda-beda juga tentu ya? Ya, latar belakang keansoran itu ada yang penjenjangan, aktivis, kayak gitu-gitu ya. Kayak di keluarga besar NU misalkan, sedikit saya sampaikan, selain Ansor itu kan, Ansor ini pemudanya, laki-lakinya. Kalau perempuannya ada Fatayat gitu. Nah, dari konteks laki-lakinya kan dari sisi usia ya, dari mahasiswanya ada PMII, kemudian dari pelajarnya ada IPNU. Nah, biasanya walaupun tidak secara tertulis penjenjangan, secara alamiah itu akan menjadi berjenjang gitu. Tetapi Ansor sendiri karena tadi tidak ada penjenjangan secara khusus gitu.
tidak ada orang atau pemuda yang tidak ikut di IPNU, tidak ikut di PMI pun bisa langsung ansor gitu. Itu jumlahnya saya kira lebih banyak ya gitu. Saya kira lebih banyak. Kemudian ansor sendiri di Banten berdiri sejak provinsi ini berdiri. Sejak provinsi ini berdiri. Okay. Sebelumnya Jawa Barat. Sebelumnya Jawa Barat. Kita katakanlah cabang ya, residenan gitu. Cabang induk Jawa Barat, ketika kita jadi provinsi secara otomatis kita mengikuti wilayah keprovinsian gitu. Jadi kita bikin di tahun berapa itu, tahun 2000-an ya. Dan Kak Udong panggilannya itu sebagai ketua pertama. Oke. Ya lumayan cukup dinamis di Banten ini dari 2000 sampai ke 2022 ini berarti sudah 22 tahun. Ya. Gitu. Ya alhamdulillah kita masih tetap eksis, dan saya kira kalau dibilang grafik ya tetap menunjukkan kehidupan lah. Kalau grafik begini kan hidup berarti kan. Ya. Kalau net begitu kan mati. Meskipun naik turun ya. Nah, secara grafik saya kira di angka ya, secara angka mengalami kemajuan luar biasa. Alhamdulillah kita tidak nyaris secara grafik tidak pernah mundur lah, gitu. Nyaris. Gitu. Kalau di rata ya. Ya. Oke, selalu ada perkembangan dan pertumbuhan. Nah, kalau bicara soal GP Ansor Banten sendiri, ada karakteristik khusus juga tidak Bang Adam? Karena mungkin berbeda dengan provinsi lain. Kalau provinsi Banten juga dikenal sebagai daerah yang religius misalnya, apakah Ansornya sendiri juga punya karakter khusus di Banten atau sama dengan ansor-ansor di seluruh Indonesia? Saya agak boleh sombong lah ya. Boleh. Mohon maaf pemirsa ini. Memang agak khusus ya. Ansor Banten ini saya beberapa kali menyaksikan ketua-ketua wilayah se-Indonesia misalkan berkumpul itu datang ke Banten. Jadi ketua-ketua wilayah itu secara khusus tidak ada acara misalkan kumpul secara seremoni formal gitu, enggak. Ketua-ketua wilayah kumpul itu, dan bisa dikatakan kumpulnya itu di Banten, dan itu tidak sekali gitu, tidak sekali, itu mungkin lebih dari 3 kali ya kumpul ketua-ketua wilayah. Artinya Ansor turut serta mengenalkan adat, budaya, seni, pariwisata, keunggulan Banten ke Indonesia gitu. Saya kira itu salah satu sumbangsi kami, karena kami ini organisasi yang berjejaring ya se-Indonesia. Itu, ketika ada ketua, walaupun itu tidak secara formal, kita kan menjadi turut serta mengenalkan potensi, salah satunya wisata, misalnya entah wisata kuliner, wisata religi gitu. Jadi ini salah satu manfaat barangkali, itu satu dari sisi itu untuk provinsinya ya gitu. Tapi untuk kebudayaannya pun sama, bahwa karakteristik khas Banten tetap kita jaga betul. Sebagai masyarakat yang religius, kita juga banyak kasepuhan di sini, abuya-abuya, para kiai, dan itu kita jaga betul gitu. Karena tugas utama Ansor saya kira memang jaga ulama. Tugas utama Ansor adalah jaga kiai, jaga para masyayikh. Itu tugas utama sebetulnya. Jadi tidak hanya menjaga, pada akhirnya ya mengamalkan dan mengembangkan ajaran-ajaran yang para kiai, para ulama, para abuya sampaikan kepada kami, ya kami jaga, kami kembangkan, kami elaborasi begitu. Dan saya kira ini cukup memberikan keberkahan tersendiri kepada kader-kadernya gitu. Ada chemistry ya. Ada memori, ada kesan tersendiri yang mendalam gitu. Betapa berbanser ini satu hal yang positif gitu. Karena
ada di salah satu kitab itu yang berbicara bahwa konteks kami beransor itu adalah menjaga keislaman, yaitu menjaga keislaman. Kadar kadang-kadang saya misalkan, saya nggak tahu kalau yang lain lah. Kalau saya misalkan sebagai, kalau kata Gus Dur ini hamba amatir, hamba amatiran, ya kadang-kadang perlu jimat kan. Ya jimat ini ya kayak baju loreng ini, banser. Ini jimat ini sebetulnya. Gitu. Jimat untuk, oh saya lagi pakai baju banser nih, saya lagi pakai ada logo NU-nya, nggak boleh macam-macam, nggak boleh nakal, nggak boleh badung, nggak boleh catcalling misalkan, nggak boleh. Nah, itu kan apa namanya, jimat gitu. Bukan untuk gagah-gagahan gitu. Bukan, tapi justru untuk mengerangkeng hawa nafsu yang ada di dalam yang sebetulnya lebih buas gitu. Bisa jadi kan, bisa jadi sangat buas. Dan kadang-kadang kita ya lagi-lagi namanya juga hamba amatir. Hamba amatir itu ya perlu apa namanya, hal-hal yang kadang-kadang bersifat kebendaan. Ya. Kayak kita mau jalan, ya kalau nggak bawa uang nggak ada apa-apa, yang penting bawa ATM misalkan. Di ATM nggak ada, tapi di pulsa ada gitu. Nah, itu ya untuk menjaga itu aja sih, biar tenang gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara juga apa Bang Adam tadi, apa menjaga kiai, ulama, kemudian juga nafas Islam yang kemudian selalu ditularkan oleh pemuda Ansor. Nah, saat ini tengah kita ketahui juga bersama bahwa isu radikalisme juga ini masih terus ada di Indonesia, terorisme dan sebagainya. Dan gimana teman-teman GP Ansor untuk kemudian menularkan kepada para pemuda yang mungkin terlalu ekstrim kanan atau mungkin yang terlalu ekstrim kiri, bahwa Islam itu cinta damai. Islam yang seperti apa yang ditawarkan Ansor? Islam yang sesungguhnya. Islam yang sesungguhnya. Kalau ada yang berbicara Islam kafah, maka saya akan berbicara Islam yang sesungguhnya. Okay. Jadi gini, saya mulai dari mana ya? Jadi yang tugas misalkan kalau berhadapan dengan teroris misalkan, tentu saja adalah tugas negara. Kami tidak punya kewenangan kecuali melaporkan. Menindak saya kira bukan kewenangan kami. Kami tidak bisa kecuali dalam kondisi tertentu ya, kondisi ekstrim misalkan kayak yang terjadi di Jawa Timur. Ada sahabat kami Rianto yang memeluk dinamit, memeluk bom di gereja. Dia lagi bertugas jaga gereja Natal. Ternyata ada bom di bawah kursi itu. Dia peluk bomnya, dia bawa lari keluar, dan ternyata tidak cukup waktu untuk mengamankan sehingga dia tidak selamat. Gugur dalam bertugas. Nah, yang kayak gitu saya kira refleks dan dia harus berpikir tindak cepat. Siapa yang harus diselamatkan, kan orang banyak walaupun beresiko untuk dirinya. Saya kira itu yang salah satu yang tertanam dalam setiap kader Ansor dan Banser. Artinya apa? Pemahaman yang kami bisa lakukan adalah pencegahan melalui syiar, melalui apa namanya, penetrasi pemahaman, melalui bahasa kerennya mungkin dakwah ya, gitu. Dengan cara-cara yang bisa kami lakukan gitu. Dengan terukur, tentu saja terukur, karena kami punya pemahaman bahwa ayat yang pertama saja Iqra gitu. Iqra, bacalah. Kami diajarkan oleh para kiai begitu, bahwa konteks pemikiran itu, konteks apa namanya, bacalah itu sangat erat kaitannya dengan ijtihad. Konteks pemikiran, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, itu sangat kaitannya sangat erat secara harfiah begitu. Maka
ya itulah tugas kami, salah satunya terilhami dari situ. Yang kedua, bahwa Rasulullah pun, kami ini dituntut untuk sangat meniru Rasulullah. Walaupun tidak boleh apa namanya, sok-sokan gitu ya, sok-sokan sombong, ria begitu tuh. Kami juga dilarang di satu sisi. Tetapi wajib untuk meniru Rasulullah. Rasulullah itu kan dakwahnya sangat damai sekali. Bahwa ada perang di masa Rasulullah juga, iya, tetapi dengan aturan yang sangat ketat. Latar belakang yang sangat ketat gitu. Apa yang melatar belakangi terjadinya perang itu juga ketat gitu. Prosedurnya lah gitu, bisa sampai perang. Dan aturan main secara ketika perang pun sangat ketat, nggak bisa semena-mena saya tidak suka kemudian dibunuh. Tapi justru Rasulullah itu sangat damai sekali, dan itu yang diajarkan kepada kami untuk disampaikan kepada yang lain gitu. Dan tugas kami memang menyampaikan itu Iqra, yang bahasa anak-anak santri itu ya al ilmu itu nurun, ya ilmu itu cahaya, dan satu-satunya cara mengusir gelap ini kan hadirkan cahaya, kan begitu. Teori fisika begitu bilang. Maka hadirkan cahaya itu maksudnya hadirkan pemahaman kepada masyarakat gitu. Dan kami tidak pernah merasa bahwa tugas itu kemudian harus mutlak ketika kami menyampaikan kemudian masyarakat harus paham dalam tanda petik. Namanya proses pemahaman, nggak ada harus. Tapi kami berkewajiban untuk memahamkan lah, bahwa masyarakat kemudian paham atau tidak, saya kira itu hidayah ya dari Gusti Allah lah gitu. Itu balik lagi kepada kami, sudah berupaya lah kira-kira gitu, kami sudah berikhtiar gitu. Tapi kami tidak pantang menyerah, karena beranggapan bahwa kalau tidak bisa selesai di masa kami, mungkin selesai di masa setelah kami gitu. Mungkin selesai di masa cucu kami, mungkin selesai ketika kami juga sudah tidak ada begitu. Bukan selesai itu maksud saya berkembang ya. Mungkin akan berkembang, bisa memahamkan bahwa yang dimaksud Ansor itu begini, itu mungkin 3-4 turunan setelah kami. Terbukti bahwa NU ketika berdirinya juga begitu, sampai ternyata 1 abad dan pendirinya juga sudah tidak ada semua, tetapi pemahamannya tetap hidup gitu. Nah ini yang kami lakukan. Kami mencoba memahamkan bahwa marah-marah itu bukan jawaban. Marah-marah itu bukan pentungan ya. Bagaimana cara mengusir gelap misalkan? Apakah dihadirkan pentungan? Kan yang ada kepukul semua orang. Bahkan yang mungkin teman yang bawa, ya kan? Karena dalam kondisi gelap juga ya. Karena kondisi gelap, gimana? Ketika kondisi gelap, kita bawa pentungan gitu loh, marah-marah. Ya kan, teman juga yang sama-sama bawa pentungan bisa kena pukul gitu, bisa saling pukul. Nah itu hadirkan cahaya, itu maksudnya tuh di situ. Ada bagi-bagi tugas antara aparat di sini, kami di sini gitu. Kami saling memahami di situ saya kira. Dan kami juga tidak berupaya untuk overlap ya. Itu tidak berupaya untuk overlap. Tahu diri dan sadar diri bahwa ya itu, ya makanya kuncinya juga sabar begitu. Ya memang harus kayak kata Gus Dur juga begitu, sabar nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya nggak sabar. Gitu. Capek memang jadi lelah kadang-kadang, tapi kata orang-orang boleh lelah nggak boleh nyerah gitu. Oke. Baik, itu luar biasa ya kalau berteman dengan para pemuda Ansor, rasanya adem ya Bang Adam ya. Insya Allah. Insya Allah. Ada adem, ada sabar tadi, ikhlas, mendengarkan, dan juga tadi memberikan pemahaman ya, bukan tadi pentungan. Nah, mendekati tahun politik Bang Adam, kita sudah masuk ke tahun 2023, bahkan ini sudah masuk ke bulan kedua ya, Februari. Kita ingat bahwa nanti di 14 Februari 2024 ini kita harus memilih lagi presiden dan lain sebagainya. Di mana posisi Ansor ketika memasuki tahun politik yang mungkin juga para pemuda ini juga pasti ada yang langsung bersentuhan dengan politik misalnya. Ansor secara kelembagaan itu tidak berpolitik sesungguhnya. Secara lembaga ya? Secara kelembagaan itu tidak berpolitik. Bahwa orang per orangnya ada yang berpolitik, ya.
berpolitik praktis maksud saya ya. Ada yang nyalon, ada yang dukung sana, dukung sini begitu. Itu personality lah, itu secara kelembagaan tidak ada, tetapi dalam konteks politik itu tidak notok dukang dukung gitu loh. Tidak mentok di situ. Politik itu berbicara kemaslahatan umat. Politik itu berbicara urusan orang banyak. Tidak hanya dalam konteks dukang dukung lah gitu. Nah, tugas kami adalah yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum, termasuk para ketua wilayah di Indonesia, termasuk Banten terutama, mengamini itu bahwa kita hindari politik identitas. Karena sungguh sangat tegang ya. Politik itu katanya kan pesta demokrasi, tapi kok pestanya kok kayak tawuran gitu loh. Kayak lagi ada konser kok tiba-tiba ribut gitu kan, nggak menarik gitu. Nah, kami mencoba dimulai dari kemarin dan sekarang kami terus menyampaikan bahwa kita cobalah hindari politik identitas. Apakah tidak ada politik yang dengan cara yang lebih nyaman, lebih enak begitu kepada semua pihak, termasuk mungkin si kandidat juga menjadi tenang. 2019 kemarin itu luar biasa, kencangnya luar biasa. Ya mohon maaf nih, misalkan kayak tetangga nih, saya nggak perlu sebut merek, barangkali nonton ya, itu sampai ribut gitu. Di sosial media gitu ya, sampai ribut gitu maksud saya. Dan mereka tidak berpolitik pada waktu itu, ya dukung aja gitu, politik identitas. Aduh, saya bilang, loh, sampai segitunya itu anak-anak gitu. Coba itu jangan begitulah gitu, nggak enak kan kita bertetangga, itu kan nggak enak. Dan mungkin sampai sekarang masih ada ya Bang, dualisme itu masih ada ya? Masih. Ya kebetulan tesis saya kan itu juga, tentang politik di Banten ini. Bagaimana politik identitas ini terlalu banyak mafsadat ya, terlalu banyak keburukan lah. Contohnya misalkan fundamental sekali adalah silaturahim, fundamen bagi saya. Di politik itu network, jejaring, nguncinya itu kan caranya dengan silaturahim. Dengan silaturahim. Kalau silaturahim itu terputus, sudah tidak bisa ngopi bareng, kita ngopi bareng tapi diem-dieman, kan hambar ya. Nah, terus bagaimana ada pertukaran ide di situ? Bagaimana kita memikirkan orang yang jadi, misalkan siapapun, itu mau ngurusi banjir, mau ngurusi kemacetan, mau ngurusi kesejahteraan, jalan yang bolong. Ya, terus kalau politik cuma jadi alat ribut-ribut, ya mendingan programnya bikin ring tinju saja, kan begitu. Jadi justru keluar dari program akhirnya 2019 kemarin tidak ada loh bahasan program itu dalam arti di masyarakat ya. Ada debat kandidat misalkan, pilpres, debat kandidat, itu hanya hanya untuk meng-cut video, pleset lidah, mana yang bisa dipotong. Bayangin itu. Jadi ajang debat kandidat itu menjadi ajang mencari celah untuk membuat hoax, membuat, kalau kata orang Labuan itu goak gitu, bukan hoak ya, goak gitu. Membuat isu, berita miring, berita tidak benar gitu. Saya bilang, ya kok begini ya gitu. Agak terheran, dan celakanya kita ya di era post-truth ya. Di era post-truth itu orang jauh lebih percaya apa yang ingin mereka percaya. Gitu. Jadi kalau mereka walaupun benar misalkan, tapi mereka nggak suka, mereka nggak mau percaya. Mereka lebih suka percaya kepada
oh ini yang cocok nih sama isi hati saya, udah saya percaya sama yang ini aja. Itu kan gila ini gitu. Gila semua ini orang-orang. Jadi bilang, saya sering diskusi misalkan dengan teman-teman. Ya. Kadang-kadang untuk meminimalisir itu juga saya ngajak teman-teman yang bisa diajak ngopi ya, di kubu-kubu yang saling berseberangan misalkan, atau yang memang berbeda dengan saya. Udah ngopi-ngopi, kita ada status lah, kita ngopi-ngopi aja gitu. Untuk saling meredam, maksud saya untuk meredam gitu. Dan saya kira elit-elit politik di Jakarta sudah menunjukkan itu, betapa politik itu jangan sampai memecah belah. Mendingan kita kembali fokus kepada program, apa yang ditawarkan sebetulnya. Sederhana saja kan, misalkan katakanlah besok yang nyalon presiden siapa, misalkan si A. Si A itu pasti punya tim misalkan di Serang kan begitu. Ya sampaikan aja kepada timnya. Kontrak politik kan jauh lebih elegan. Kontrak politik kalau dia jadi mau bangun apa di sini? Kan begitu. Banten ini perbatasan dengan ibu kota Jakarta, tetapi kenapa daerahnya kok miskin sekali gitu loh. Padahal luar biasa kalau mau potensi kan ketimpang sekali dengan ibu kota ini, dengan Jakarta misalkan. Nah, kenapa nggak dibuat itu gitu, nggak dibuat apa namanya, deal ya, kontrak politik secara jangka panjang gitu. Saya kira itu jauh lebih keren ya, daripada harus menggunakan politik identitas gitu. Dan luar biasa faktor ini, gadget ini luar biasa ini, aduh saya bilang. Oke. Nah, Bang Adam tadi bahwa politik identitas juga ini merawat kebencian kita ya. Bahkan tadi kalau misalnya Bang Adam bilang debat Pilpres kemudian dipotong, menyebarkan hoax, bahkan juga mungkin ada teman-teman yang memotong video lalu menyimpannya, lalu kemudian ketika seseorang ini melontarkan sesuatu, ini seperti masa lalu, ini dibanding-bandingkan ya. Nah, di masa sekarang dengan masa lalu, apakah yang terjadi dengan masyarakat kita saat ini? Apakah pendidikan politik kita masih rendah? Saya kira itu. Jadi gini, kalau dalam konteks politik, tidak hanya pendidikan politik, tetapi pendidikannya itu sendiri juga masih rendah. Budaya literasi misalkan. Kalau saya pernah diskusi dengan Abuya Muhtadi gitu. Kalau bahasa Abuya itu nggak ngaji gitu loh. Artinya kan pendidikan. Padahal tadi dimulainya dari Iqra kan gitu. Dari bacalah gitu. Kalau kemudian berbicara ilmu pengetahuan, misalkan contoh lah, kita dalami begini. Bagaimana mungkin sesuatu bisa dipahamkan tanpa disampaikan kan begitu, kemudian didiskusikan begitu. Jadi ada kami misalkan di Ansor, di Banser, tugas kami itu ya salah satu itu. Apalagi dengan watak, saya pernah disampaikan oleh Kiai itu, persoalan hati, persoalan pemikiran, dan persoalan pergerakan ini harus seimbang saya kira. Gitu. Jadi gimana ya saya sampaikannya? Untuk apalah kebencian? Itu biasanya karena kurang asupan pemikiran. Orang marah itu, orang benci itu karena dia tidak mampu mengontrol keadaan seperti yang dia mau. Kan begitu. Mbak Dea marah kepada saya pada sesuatu karena saya tidak kayak tidak bisa diatur misalkan oleh Mbak Dea. Harusnya saya bicaranya A tapi malah B, harusnya pakai pakaian A kok malah pakaian B, misalkan begitu. Jadi itu kadang-kadang membuat orang narasumber kok gini amat ya, nah, kan misalkan begitu. Dan pendidikan itu akan mempengaruhi budaya, dan itu juga akan sangat mempengaruhi budaya politik gitu. Jadi pendidikan dulu lah gitu. Bukan cuma pendidikan politik, pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu sendiri harus dikuatkan ya gitu. Agar orang jauh lebih punya pandangan lah bahwa dunia ini
luas dan ilmu itu sangat sangat lautan yang tidak terselami lah. Yeah. Oleh karenanya kami di Ansor, di santri lah, kaum santri, Yeah. selalu mendahulukan akhlak daripada ilmu, walaupun tadi saya sampaikan ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu lautan tak bertepi, gitu. Ya, kalau kata orang-orang bijak, makin didalemin, makin pinter, justru akan merasa bodoh, gitu. Lautan tidak bertepi. Kita wajib untuk nyari ilmu itu kan wajib, gitu, harus. Tapi kan karena ini lautan tidak bertepi, maka harus dahulukan akhlak, gitu, etika. Itu cara kami juga. Ya, Anda boleh pintar, Anda boleh ini, tetapi kalau Anda tidak berakhlak, lalu untuk apa? Gitu. Nah, saya kira itu kunci dari meredam politik identitas adalah kita sama-sama menjaga akhlak itu. Ya. Akhlak bertetangga, akhlak berkeluarga, akhlak berpolitik, gitu, etika berpolitik, gitu, akhlak bersosial media, gitu. Saya kira itu. Kita sama-sama menjaga diri lah. Kami misalnya, saya sampaikan Ansor Banser ini pakai ini tuh untuk menjaga diri, gitu. Jimat ini jimat, gitu. Ini Banser, ini jimat. Gitu. Jimat kami untuk bersabar dan untuk menjaga diri, gitu. Kenapa? Ya kalau nggak mau diatur, kita harus bisa ngatur diri lah, ya, kira-kira gitu. Bukan berarti kami tidak mau diatur ya. Gitu. Jauh lebih elok saya kira kita bisa menempatkan diri. Kadang-kadang kalau diatur kan barangkali ada namanya juga dari pihak luar kan mengatur kita, gitu. Nah, itu saya kira penempatan diri itu yang tetap dilakukan harus dilakukan oleh semua pihak lah. Ya. Contoh misalkan kami punya ketua PW Ansor, etos berorganisasi yang diajarkan para kiai kepada kami, kepada ketua PW, yang diajarkan organisasi Ansor kepada beliau, pada akhirnya dia kan PNS ya, dia punya jabatan publik ya, pada akhirnya dia harus menunjukkan bahwa ada pembeda antara seorang pejabat publik yang notabene dari aktivis, berlatar belakang aktivis, dengan yang tidak berlakang aktivis, gitu. Dia harus punya gaya itu, dan itu saya kira teruji ketika dia jadi camat Curug, camat Kasemen, sekarang jadi Sekwan, gitu. Nah, itu saya kira contoh yang baik ya. Tidak hanya tidak hanya lahirkan pemahaman, tetapi teladan, gitu. Bahwa lihat misalkan enak kan gitu ya. Itu pejabatnya orang Ansor kan begitu. Jadi itu memang didikan. Jadi orang Ansor, orang Banser itu dimanapun saya kira, di masyarakat, di kerjaan, ya itu harus dijalankan itu, harus harus diamalkan lah. Gitu. Oke. Baik, dan Bang Adam, ini ada banyak sekali pemirsa yang turut serta menonton dan juga memberikan pendapat, kemudian juga statement ya. Ada haters juga ada haters juga di sini. Oke, dan sama-sama juga mengucapkan dan juga turut berdoa ya untuk NU yang sudah berusia 1 abad. Nah, ini ada statement dari pemirsa. Kalau katanya Bang Adam sendiri ini setuju tidak ketika kita memperbaiki umat, ini ada bahasa santrinisasi umat. Nah, jadi umat ini kita santrikan semua. Bagaimana menurut Bang Adam? Santri itu yang seperti apa sih, yang selalu pakai sarung? Atau seperti apa, Bang? Saya kira tipe utama ya dari santri itu akhlak, ya. Ciri utama lah. Akhlak santri itu beda. Saya kira itu. Tetapi kalau mensantrikan semua dalam konteks semuanya harus jadi santri, saya kira juga tidak kalau sia-sia lah, gitu. Sia-sia. Saya kira itu sia-sia. Tetapi nilai-nilai kesantrian boleh. Tapi kalau orang semuanya dijadikan santri, kok kayak pekerjaan sia-sia ya, nggak terukur gitu. Kalau saya agak tidak terbiasa itu dengan sesuatu yang tidak terukur. Menurut saya kita boleh punya impian setinggi langit ke-7, tetapi pastikan itu terukur, gitu. Kalau tidak terukur, maksud saya, ya diturunin lah,
gitu. Jangan terlalu tinggi-tinggi, yang terukur-terukur saja. Bahwa santri itu punya nilai-nilai akhlak yang baik, saya kira. Tapi kalau nilai-nilainya itu yang ditularkan, itu baik. Bisa. Tapi kalau menjadikan semua orang untuk jadi santri, saya kira itu pemaksaan dan justru menjadi tidak santri ya. Kok malah jadi nggak santri ya? Gitu. Karena santri jarang maksa gitu. Legowo ya. Iya, jadi akhlak, etika yang Akhlaknya. diutamakan itu Oke. akhlak, etika, akhlakul karimah, baik begitu. Itu saya kira. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Bang Adam. Bagaimana katanya peran Ansor untuk NU untuk menjaga kadar atau kader ya, untuk tetap solidaritas kepada umat? Memang Ansor sendiri ya umat. Gitu. Ansor sendiri ya umat. Ansor lahir itu tidak lepas dari prinsip kerakyatan, dari prinsip keaswajaan dan prinsip kebangsaan. Artinya 3 hal itu yang tidak boleh lepas. Nggak bisa itu. Misalkan cuma dipilih 2, nggak bisa. Ansor itu harus 3-tiganya. Oke. Kalau tadi berbicara watak kepemudaan, kebangsaan segala macam itu, ya itu tidak bisa tidak. Kalau tidak ada salah satu ya tidak Ansor berarti. Jadi harus ada semuanya. Mungkin kadarnya. Kami harus memikirkan umat, kami harus memikirkan rakyat, kami harus memikirkan yang kami juga mungkin gimana ya, kami juga sendiri bertanya-tanya misalkan sesuatu yang kami ingin lakukan tapi kami sendiri masih bertanya-tanya. Tapi saya kira itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali memikirkan. Jadi langkah-langkahnya tentu saja silaturahim itu ya, menjaga pertukaran informasi, pertukaran komunikasi, untuk menjaga solidaritas dan soliditas juga. Ansor itu terkenal dengan satu komandonya, begitu. Kita solid begitu, dan yang sangat mengikat kita adalah prinsip-prinsip yang kita pegang. Gitu. Jadi kan ada 2 pemikiran, misalkan ada pemikiran materialistik, ada pemikiran prinsip ya, hal-hal yang ada yang sifatnya imateril lah, atau bahasa ketua wilayah itu suprarasional. Suprarasional. Ya. Ada hal-hal yang rasional, ada hal-hal yang suprarasional, ada hal yang material, ada hal yang imateril, atau nilai-nilai, etika, begitu, ajaran-ajaran. Nah itu, saya kira itu. Dan menjadikan hal-hal yang material ini sebagai penopang saja. Di Ansor itu ya penopang saja. Itu. Misalkan ya kayak ada atribut, ya ini penopang saja. Tetapi apakah ini bisa dikatakan Banser? Kan enggak. Ini baju Banser, itu pun bahkan merchandise, kan begitu. Hatinya? Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, itu maksud saya. Ya. Yang harus kita rawat itu, menjaga prinsip-prinsip itulah. Ya. Prinsip ke-NU-an, prinsip keumatan, gitu. Oleh karenanya kalau nggak paham, nggak diberikan pemahaman, kan bagaimana kita mau bisa tahu? Ya kuncinya adalah menjaga pemahaman itu, kita biar tetap sepaham. Gitu. Ya. Dan ke depan saya kira tantangannya, saya punya keyakinan bahwa kita akan menjadi, bahkan mewarnai dunia, sangat mewarnai dunia. Mungkin kita akan melihat bahkan kalau hari ini 2019, 2014, 2019, sekarang 2023 ya. Saya masih ditanya Ansor, dalam kapasitas sebagai Ansor masih dikatanya tahun politik begitu. Mungkin ke depan apa sih itu, ngebahas itu nggak penting banget gitu. Saya berharap betul ke depan itu apaan sih itu, ngebahas itu nggak penting banget. Kita ngebahas dunia loh, kita ngebahas Mars, Pluto, antariksa ada alien apa enggak. Saya lebih suka itu sebetulnya nanti gitu. Jadi kehidupan bagaimana misalkan nilai-nilai keindonesiaan bisa mewarnai dunia. Mungkin ke depan akan begitu. Amin. Gitu.
Jadi tidak lagi ditanya, oh, kalau Ansor Banten masih ditanya tahun politik ya berarti memang kapasitas kami masih di situ. Tapi kami berharap ke depan enggak. Ansor Banten terutama barangkali kan saya nggak tahu kalau Ansor yang lain dan nasional sudah tidak ditanya lagi isu pilpres, sudah ditanya lagi peradaban dunia, kira-kira gitu. Amin. Ya. Kira itu. Baik. Walaupun tetap bahwa Indonesia tanah air yang harus dijaga. Ya. Tetapi isunya apakah ada yang lebih oke gitu, keren, kira-kira gitu. Oke, semoga ya ke depan kita bisa membahas yang lebih besar lagi berbicara soal peradaban dunia tadi ya. Dan kami itu sedang siapkan itu. Amin. Sedang siapkan karena langkah-langkah Ansor Banten terutama misalnya ini mendorong kader-kadernya untuk lebih apa namanya, lebih cakap dalam konteks literasi. Kita ingin apa namanya, mengumpulkan para saintis gitu, para ilmuwan. Tidak hanya mengumpulkan dalam arti orang yang sudah jadi ilmuwan, tapi kader-kader yang sudah jadi ilmuwan, dan alhamdulillah sekarang banyak sekali. Tidak hanya di konteks ilmu agama, ada yang kimia, yang fisika, yang kita ahli nuklir juga ada kalau nggak salah, ahli nuklir. Nah itu saya kira ke depan ahli apa namanya, teknologi ya, pangan, alam gitu. Mudah-mudahan ke depan itu bisa kita capai, walaupun memang belum bisa maksimal lah, kira-kira gitu. Ya. Baik. Terima kasih banyak Bang Adam sudah bersama kita di siang hari ini, dan pemirsa terima kasih juga yang sudah ikut serta di streaming. Banyak sekali juga yang mengutip kalimat-kalimat mutiara ya dari Bang Adam. Terima kasih banyak teman-teman. Dan saya juga mau absen, ada PAC Pontang Kabupaten Serang juga yang sudah hadir membersamai di streaming juga. Terima kasih banyak. Dan pemirsa juga terima kasih bahwa mohon maaf tidak semua statement dan pertanyaan bisa kita bacakan. Nanti semoga lain kesempatan kita bisa berbincang kembali dengan Ansor PW Banten, dengan Bang Adam dan juga dengan teman-teman di saudara-saudara kita di Ansor lainnya ya. Terakhir Bang Adam mungkin sebagai closing statement kita di siang hari ini, silakan. Saya kira saya ingin berbicara untuk masyarakat Ansor yang ada di Banten, masyarakat Banten yang masuk Ansor. Ya jangan lelah untuk terus mensiarkan nilai-nilai kebaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ramah, yang melahirkan rahmah, yang ramah, yang senyum. Karena Banten ini masih harus terus berkembang dan membangun. Kita jangan ribut. Kalau ribut, mau kapan ngopinya? Ya. Kalau ribut terus, mau kapan ngopinya? Kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, punya potensi sumber daya manusia yang luar biasa, punya potensi industri yang luar biasa. Kira-kira kalau kemudian kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik karena cara pandang kita yang selalu inginnya instan, cepat, kalau tidak bisa mendingan ribut. Nah itu saya kira kader-kader Ansor, kader-kader Banser 1 abad ke depan tantangan jauh lebih kencang, lebih kuat. Kita siapkan diri dan jangan pernah lelah. Ya nyari barokah saja. Kita harus jaga itu budaya dan tradisi. Kita harus jaga tahlilan, manakiban, ziarah kubur, terus dijaga itu, karena itulah sumbangsi untuk dari kita untuk Indonesia. Neng Dea misalkan, bayangkan saja kalau tahlilan itu harus dibiayai oleh negara. Dan harus dibayangkan bahwa tahlilan itu mengandung unsur perputaran ekonomi dan menjaga persatuan dan kesatuan. Saya kira kita tidak perlu sosialisasi menjaga kerukunan umat beragama yang dianggarkan oleh APBD atau APBN. Dengan tahlilan saya kira itu menjaga kerukunan umat beragama,
menjaga kerukunan bertetangga. Ada perputaran ekonomi, perputaran informasi, saling solid, absen, cek tetangganya siapa, teroris apa bukan. Nah, kira-kira gitu. Yeah. Jadi kalau tiba-tiba tahlilan diharamkan, dikafirkan, dimusyrikan, dibid'ahkan, jarah kubur digitu-gitukan, saya nggak tahu deh. Saya punya keyakinan selama masih ada NU di Indonesia ini, Indonesia akan aman, tertib, sejahtera. Saya kira itu. Terima kasih pada Sultan TV yang sudah memberikan wadah untuk membantu kami menyiarkan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih sekali lagi Bang TB Adam Arifat, Wakil Ketua PWGP Ansor Banten, sekaligus juga kami ucapkan selamat 1 abad NU. Tentunya kiprah NU juga sangat dekat juga dengan kiprah para pemudanya GP Ansor. Kita berharap juga GP Ansor Banten ini terus mewarnai Provinsi Banten. Tadi tidak hanya dalam bidang agama, tapi juga seluruh bidang, termasuk juga pendidikan. Tadi yang beberapa kali Bang Adam menjadi titik berat ya, bahwa kita harus meningkatkan pendidikan kita untuk kemudian juga sama-sama menjadi orang yang sabar tadi, ikhlas, dan juga cinta damai. Terima kasih pemirsa Sultan TV. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi tentunya dalam Berita Sultan di pukul yang sama dengan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintaungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.